kemudian berbagai macam kejahatan yang lain pun terjadi secara masif, berarti sistem tidak dijalankan. Kita sudah kehilangan rasa malu, ya, kalau kita belajar dengan negara tetangga kita, misalnya Jepang, ya, Korea, Cina, itu kan, atau misalnya Singapura, orang punya rasa malu untuk melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Padahal yang punya anggaran sangat besar itu adalah kementerian-kementerian eksekutif. Makanya setiap akhir tahun, kalau dulu kita masih di pers, selalu ada program namanya, kata teman-teman, penghabisan anggaran. Kita lanjut Pak dosen ya. Ini kita mau bahas tema ya. Bahwa Indonesia, kalau kita secara jujur akui, masih taraf negara berkembang. Levelnya belum meningkat. Salah satu faktor besar masalah yang terjadi di negara kita, di antaranya perilaku hedonisme, konsumtif, dan korup. Sebagaimana kita ketahui, terungkap di persidangan, di mana pejabat negara menggunakan uang anggaran negara untuk membiayai kegiatan partai yang merekomendasinya, membiayai perjalanan umroh keluarganya, membiayai salon kecantikannya, sangat ironis, bahkan mendatangi bidu wanita dangdut dan menyawernya. Nah, ini sangat celaka. Sementara pemerintahan baru Prabowo Gibran, ya kan, mencanangkan untuk mewujudkan Indonesia emas. Bagaimana ini bisa kalau perilaku hedonisme, konsumtif, dan korup ini tidak hilang? Baik. Oke, saya mau bicara. Ini menarik ya, judul menarik, perilaku konsumtif, korupsi, hedonisme. Jadi perilaku konsumtif, korupsi, hedonisme ini sejak lama sudah melekat dalam kultur budaya Indonesia. Sejak kapan dia ada? Sejak kita mulai masuk pada budaya-budaya Amtenar, Belanda, hedonisme, kehidupan Eropa, ya. Kemudian kita masuk pada posisi sebagai seorang priai, ya, di mana posisi kita itu sebagai patron yang melindungi pengikut kita di bawah, orang menghormati kita karena kedudukan kita. Tetapi kedudukan ini juga harus didukung oleh kekuatan ekonomi yang kuat. Padahal kita lihat seorang priai atau amtenar itu kan tidak ada punya pendapatan lain selain pendapatan yang bersumber dari gaji. Pada saat kita masuk era kemerdekaan, era reformasi saat ini, kita lihat bahwa terjadi pergeseran nilai dan budaya. Ukuran kesuksesan, keberhasilan seseorang itu diukur bukan sejauh mana dia konsisten berpegang teguh pada nilai-nilai moral, tetapi seberapa banyak harta yang dia bisa timbun, yang bisa dia dapatkan. Saya kalau bicara sama tokoh-tokoh yang tetap memegang teguh prinsip-prinsip moral, kesederhanaannya, dia katakan bahwa kalau di tengah-tengah masyarakat kita kurang dianggap karena kita nggak punya duit. Biasanya orang yang punya duit itu lebih dihormati. Nah, ditambah dengan kos politik yang begitu tinggi, bagaimana orang melakukan mobilitas vertikal ke atas dari orang biasa, kemudian dia bisa naik pada level elit, itu kan butuh mobilitas vertikal dan itu butuh duit. Sementara duit itu tidak ada, mohon maaf dulu kalau bahasanya kategori pembagian masyarakat, nggak ada di orang pribumi. Yang ada adalah Konglomerat. Iya, konglomerat, oligarki atau etnik tertentu yang sudah terbiasa bekerja dalam dunia wirausaha. Sementara kita tidak masuk dalam dunia wirausaha, tapi kita ingin kaya dalam waktu yang cepat dan singkat. Maka cara apa kita lakukan? Bagaimana untuk mendapatkan harta dengan cara yang singkat? Yaitu salah satunya adalah kita masuk dalam politik-politik transaksional. Ya, maka itu banyak dari kita yang masuk dalam jeratan hukum tindak pidana. Baik, Pak dosen. Reformasi itu kan jawaban terhadap persoalan yang sebelumnya. Di mana kita menyusun kembali undang-undang politik kita. Kemudian
mendirikan lembaga KPK. Iya. Atas jawaban kita tidak percaya dengan sistem hukum Iya, yang iya. ada sebelumnya. Iya, iya. Bahkan ada pengawas polisi, Kompolnas, Iya, iya. pengawas kejaksaan, pengawas lembaga kehakiman, Iya. komisi yudisial. Kemudian pers bebas dan penguatan civil society. Namun terjadi korupsi semakin menggila nih. Apakah ini dikaitkan bahwa unsur dari sistem hukum yang terdiri dari lembaga, undang-undang, dan orangnya ini sudah sempurna, Iya. komprehensif, tapi kulturnya yang kurang, Iya. budayanya Iya. tidak menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana kalau misalnya budaya-budaya korup ini yang menjadi biaya-biaya ilegal yang tidak sesuai dengan biaya perizinan, sesuai administrasi, sehingga investasi pun mau datang ke sini tidak ada kepastian hukum, mereka tidak mau. Untuk menjadi negara maju, keluar dari negara berkembang aja susah, apalagi mau jadi negara maju, apalagi menjadi negara superpower. Nah, ini seperti tadi cerita tentang judi. Bagaimana pimpinannya Sutanto, Jenderal Sutanto, dia tegas, hilang judi. Iya. Sementara waktu di Sumut, waktu di Jakarta, ganti Sutanto, hilang lagi, naik lagi. Iya. Nah, perlu pemimpin yang tegas ini. Iya. Nah, bagaimana Anda melihat persoalan ini untuk mengatasi persoalan-persoalan korup ini? Agar pemerintahan ke depan itu mampu menjalankan agenda-agenda strategisnya. Kalau agendanya bagus, kalau dikorupsi ya sama saja, nggak pernah jalan-jalan. Iya. Selalu jalan di tempat. Saya setuju kalau sebaik apapun perangkat hukum, ya, sebaik apapun aparat penegak hukum, tapi faktor kultur juga berpengaruh. Kita sudah kehilangan rasa malu, ya, kalau kita belajar dengan negara tetangga kita, misalnya Jepang, ya, Korea, Cina, itu kan, atau misalnya Singapura, orang punya rasa malu untuk melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Tapi kan kita sudah kehilangan rasa malu ini. Maka bagaimana edukasi kesadaran bersama itu harus terbangun pada tingkat keluarga, tingkat lingkungan, peran lembaga, ya, lembaga agama, lembaga pendidikan itu sangat penting. Ini kita mengalami krisis moral, ya, krisis moral. Bisa kita katakan saat ini krisis moral. Anda bisa lihat aja orang yang sudah diborgol, dipakai rompi KPK, tetapi tidak ada punya beban mental, tidak ada rasa malu, bisa senyum di depan publik. Ya, tidak ada orang bunuh diri karena malu karena korupsi. Dan sekarang orang Jadi caleg lagi. iya, Kan iya. bunuh diri, mundur aja nggak mau. Pak. Orang katakan Jadi caleg lagi. jadi caleg, udah nggak ada rasa malu lagi. Dan dia nggak begitu selepas dari penjara Sukamiskin, nggak tanggung-tanggung bicara di berbagai media, televisi, media sosial, di depan publik. Ya, ini kita katakan kita krisis moral. Gitu. Nah, bagaimana perspektif budayawan kita, M. Ilyas ini? Belum menjadi budayawan gitu. Kalau saya melihat tradisi atau budaya hedon, budaya koruptif, karena kita kesadarannya lemah, yang pertama. Yang kedua, betul kata tadi, pemimpin tidak tegas. Tidak ada uswah, tidak ada keteladanan dalam kepemimpinan kita. Nah, konsep trias politika itu juga tidak benar-benar diterapkan, Pak. Misalnya gini, ketika tadi disebut ketegasan dalam bidang eksekutif, yudikatif, kemudian legislatif, dan yang terakhir pers kita juga sangat lemah. Lemahnya kenapa? Karena sebagian pers kita justru dimiliki oleh konglomerat atau pengusaha yang berafiliasi dengan penguasa. Mereka memiliki kepentingan. Jadi tidak bisa benar-benar tegas dalam memotret masalah itu. Di sisi lain, yudikatif misalnya, aparat penegak hukum, dia tidak bisa bebas dari peran eksekutif. Di Indonesia ini, Bang, polisi ditunjuk atau dilantik oleh presiden. Apakah bisa polisi atau KPK ya tegas kepada eksekutif dalam kondisi seperti itu? Ini kan, atau di sisi lain fit and proper test dilakukan oleh DPR, legislatif. Lalu
eksekutif yudikatif ini yang menentukan DPR. Dalam waktu tertentu, dalam waktu yang berbeda ada kasus-kasus korupsi misalnya. Sedangkan di sini bisa jadi terjadi tarik ulur, saling mengikat kira-kira gitu, Pak. Akhirnya apa? Ketegasan kurang, ketegasan lemah. Akhirnya sekarang sangat mudah pejabat-pejabat kita itu yaitu dalam fakta tadi hedon, ke luar negeri, pakai uang negara, acara-acara. Karena kenapa? Di DPR juga, Bang. Saya pernah di DPR sebagai tenaga ahli. Mereka taunya tentang uang negara itu tidak murni, tidak lengkap, tidak utuh. Taunya gelondongan aja, taunya dalam jumlah besar sekian, anggaran pemakaian satuannya nggak tahu, dihabiskan kemana saja. Ternyata orang mungkin barangkali banyak yang mengkritik DPR, padahal yang punya anggaran sangat besar itu adalah kementerian-kementerian eksekutif, dan mereka tidak tahu kemana uang itu. Makanya setiap akhir tahun, kalau dulu kita masih di pers, selalu ada program namanya, kata teman-teman, penghabisan anggaran, ngabisin anggaran gitu. Teman-teman wartawan diajak gitu loh, pesta-pesta, kemudian dikasih duit, dikasih oleh-oleh, dikasih hadiah macam-macam. Itu ketika saya tanya, apa tujuan ini, apa? Karena biar enggak surplus katanya, biar enggak kelebihan anggaran, biar tahun depan bisa dikucurkan. Jadi motivasinya ke situ. Gimana orang nggak jadi hedon? Pejabat kita nggak jadi hedon. Kalau nggak di hotel nggak mau ngadain acara misalnya. Kalau nggak ke luar negeri nggak mau jalan-jalan misalnya. Dan ini bukan hanya 1-2 lembaga negara yang seperti ini. Makanya ini tantangan kita semua. Tentu masyarakat harus proaktif, tetapi di sisi lain menurut saya ketegasan dari empat elemen penting dalam empat elemen penting dalam trias politika itu, dalam trias politika ditambah pers ya, itu menurut saya sangat penting. Pers bagaimana benar-benar membongkar, tidak menutup-nutupi. Ini yang terbaru malah kemarin ada isu investigatif tidak boleh dimunculkan ke publik dalam RUU kalau nggak salah ya. Ini banyak sekali masalah-masalah kita itu. Nah itu Pak. Baik, bagaimana pengamat hukum? Iya, tadi sudah menyinggung tentang polisi ya. Kerja polisi itu adalah menegakkan hukum. Nah, ketika dia menegakkan hukum berarti kan menegakkan sistem. Ketika sistem itu berjalan, maka harapannya terjadi ketertiban, terjadi tertib sosial. Kalau tadi disinggung bahwa Pak Sutanto pernah menegakkan sistem sehingga berbagai macam judi menjadi surut. Nah kalau begitu berarti Sutanto mampu menjalankan sistem. Pertanyaannya, kalau seandainya kemudian perjudian, kemudian berbagai macam kejahatan yang lain pun terjadi secara masif, berarti sistem tidak dijalankan oleh polisi, kan kira-kira begitu. Nah berarti sekarang kita membutuhkan pemimpin yang berani menegakkan sistem. Yang terakhir mungkin kalau begitu polisi hanya Pak Sutanto mungkin yang berani menegakkan sistem. Kalau yang lainnya ini perlu kita ragukan. Perlu Sutanto baru. Nah mungkin bisa juga dimulai dari Pak Prabowo Subianto, mencari sosok-sosok yang seperti Pak Sutanto bisa menegakkan sistem kinerja polisi. Di awal pemerintahannya. Di awal pemerintahannya. Jangan nanggung-nanggung kan? Jangan nanggung-nanggung. Kalau di pertengahan sudah berjalan kan? Tengah jalan banyak. dari awal kan? Iya, kira-kira begitu Pak.